Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pimpinan rapat dan teman-teman anggota Komisi 9 yang saya banggakan, Pak Menteri dan jajarannya, dan Ibu Penny dan jajarannya yang saya hormati. Tadi teman-teman banyak yang mengikuti alur penjelasannya Pak Menteri, mulai dari sederhana ini sampai naik kepada justru inti dari rapat kali ini, yaitu tentang vaksin berbayar. Saya balik sekarang supaya tidak bosan. Saya memulai dengan pembahasan vaksin berbayar. Ini Pak Menteri muncul di grup Komisi 9 itu hari Jumat malam. Jumat malam ada postingan tentang vaksin berbayar itu. Saya komentari sederhana, saya bilang itu hoax. Kenapa saya yakin begitu? Karena tidak pernah kita bahas. Sehingga pasti itu kerjanya Buser dalam hati saya. Yang selalu mau cari gara-gara supaya pemerintah dengan masyarakat atau dengan rakyatnya itu bertengkar terus, kan begitu. Tapi dari agak sore sampai malam, sampai besoknya hari Sabtu, dan sampai sebelum rapat ini, ternyata memang benar. Dan Pak Menteri telah menjelaskan di masyarakat, di beberapa media, dan biasanya ada 3 alasan Pak Menteri kemukakan, yang mohon maaf Pak Menteri, jika kita paham, kayaknya alasannya itu rada sedikit lemah kalau menurut saya. Saya nggak perlu bahas di sini, karena bukan itu intinya. Jadi, saya coba hitung Pak, tadi nih, hitung-hitung. Kalau vaksin yang akan berbayar, yang akan dilakukan oleh Kimia Farma dilakukan dengan kemampuan, saya nggak usah baca urutan hitungan saya, tapi kesimpulannya sampai akhir program Bapak Februari tahun depan, yang saya nggak pakai program presiden yang harus dimajukan ke akhir tahun ini ya, saya pakai program Bapak aja yang awal dipresentasikan di Komisi 9 Pak. Itu maksimum yang bisa dicapai oleh Bio Farma itu kurang dari 1%, Pak. Tepatnya itu 0,84%. Ini artinya apa, Pak Menteri? Ini ibarat ada patah mengatakan nila setitik merusak susu sebelanga gitu. Jadi yang akan didapat hanya kecil, tapi ribut nasionalnya ini bukan main, Pak. Terutama kami ini anggota Komisi 9, tempat orang-orang masyarakat menanyakan. Jadi kita buang waktu kadang-kadang sehari-hari itu hanya untuk menjawab sesuatu hal yang sebetulnya secara nasional itu kontribusinya kecil terhadap pengatasan pandemi ini. Jadi saya sependapat, tapi tadi Bapak telah menjelaskan dengan baik. Saya appreciate alur penjelasan Bapak. Kalau ibarat kemarin itu kita merasa 99% dilecehin oleh Pak Menteri, oleh pemerintah. Tapi dengan penjelasan Bapak itu, ya katakanlah sisa 51% lagi. Artinya kalau saya ditanya, setuju nggak dengan vaksin berbayar? Tetap saya nggak setuju, Pak. Kalau bisa dibatalkan saja itu, nanti kita yang tujuan utamanya belum selesai, kita hanya bertengkar untuk hal-hal seperti itu. Gampang dipatahin sebetulnya argumen Bapak itu. Cuman kita bukan mau mematahkan argumen Bapak di sini, karena kita mitra. Kalau argumen Bapak terus ditolak secara nasional, ya kita juga sebagai anggota Komisi 9 merasa sayang gitu loh. Itu yang pertama, Pak. Ya kalau tadi singgung untuk warga negara asing pun gampang saja. Negara asing hubungi aja kedutaannya. Oleh tim Bapak, oleh tim kita. Hubungannya bagaimana? Mereka pasti bisa melakukan sendiri untuk warga negaranya di Indonesia. Saya yakin itu. Tidak usah kita capek-capek untuk terlalu mengurusi WNA sehingga dia dibilang nggak punya akses, nggak diterima, susah dia mengakses Sinovac. Bahkan menurut saya bukan akses yang memang aksesnya nggak ada, gitu loh. Jadi atau aksesnya sulit lah tepatnya. Tadi sudah dijelasin semua oleh teman-teman. Pak Darul Siska semuanya udah jelasin, saya nggak usah ulas lagi, tapi saya mendukung Pak bahwa memang mengakses vaksinasi gotong royong itu sulit.
sulit sekali. Jadi sekali lagi saya tetap tidak setuju, walaupun tidak saya emosi waktu Bapak belum menjelasin lah gitu. Sekarang saya paham sebetulnya anunya, teman tetap Pak, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Bapak melaksanakan vaksinasi dan melalui kimia farma itu. Kedua Pak, ini yang saya ambil yang sangat penting aja, karena kalau semua nanti kepanjangan. Iso mandiri Pak, isoman, isolasi mandiri. Di kota-kota kabupaten, di dapil-dapil kami Pak, bukan saya aja, karena kami sering bicara di grup Komisi 9, itu isoman itu sekarang menjadi pilihan yang suka atau suka. Artinya ya mau nggak ada pilihan lain yang lebih mudah. Karena penuhnya rumah sakit, dan satu lagi kendala yang di kalangan masyarakat terutama pedesaan Pak, COVID ini dianggap sebagai penyakit aib. Artinya malu mereka kalau ketahuan sakit COVID. Sehingga cenderung mereka tidak menceritakan. Ini bukan teori, bukan sebab, itu yang saya alami sendiri di dapil saya Pak. Ada salah satu tim saya kena COVID, dia di puskesmas, begitu dia semulanya sakit lain, sakit apa itu yang juga mirip COVID gitu. Akhirnya dia dianalisa pakai PCR, swab PCR, akhirnya dinyatakan COVID. Lari Pak, ya. Balik. Waduh, saya bilang satu rumah itu isi 6 orang Pak. Saya dalam hati ini pasti 6-6-nya itu kena. Benar saja Pak, 6-6-nya kena. Tapi alhamdulillah dengan cara menghirup uap panas yang dikasih minyak kayu putih dan kami kirimin vitamin-vitamin, 5 dari 6 itu sekarang sudah mengarah ke sehat. Tapi kan tidak semua bisa begitu Pak. Kalau dia nggak kami kirim vitamin dan dia nggak kita pandu cara mengatasinya, ya mungkin lewat Pak. Nah, isoman ini akan menjadi semakin banyak di masyarakat. Oleh karena itu, ide kreatif dari Pak Menteri untuk mendistribusikan paket obat kepada mereka-mereka yang melakukan isoman ini sangat baik. Menurut saya sangat baik. Ini sudah terjadi Pak, bukan akan terjadi dan bukan saya cerita, ini yang saya alami sendiri dan saya cerita satu aja dari banyak kejadian di lapangan. Nah itu tentang isoman Pak. Yang ketiga masih tentang vaksin. Dulu saya salah satu yang menginginkan supaya anak umur 12 tahun ada vaksinnya. Alhamdulillah setelah perjalanan sekian waktu, sekian minggu, diumumkan juga oleh Pak Menteri bahwa sekarang sudah bisa dengan Sinovac kita melakukan vaksinasi untuk anak umur 13 tahun, 12 atau 13 lah. Itu kan usia SMP Pak. Tapi di dalam presentasi rapat kita sebelumnya, dari Ikatan Ahli Dokter Anak menjelaskan bahwa yang terjangkit COVID itu usia 4 tahun sampai 10 tahun itu ada 7,8%, Pak. Artinya usia yang cukup, jumlah yang cukup besar. Nah, saya ingin Pak Menteri tahu jenis vaksin yang mana, diteliti lagi, ketemu Bu Penny ya, Bu Penny pasti banyak berperan nanti, yang bisa divaksinkan kepada anak umur 5 tahun, Pak. Ini usia SD. Kalau kita bisa dapat nanti yang umur 5 tahun sampai 11 tahun, insya Allah kita pendidikannya nanti mungkin bisa lebih baik dari yang lain yang saat ini belum bisa melakukan pendidikan tatap muka. Jadi umur 5 sampai 11 tahun yang belum ada vaksinnya. Mohon itu Kemenkes dan BPOM berusaha untuk mendapatkan jenis vaksin untuk anak usia itu. Sehingga sekali lagi tersapu nanti usia anak sekolah semua bisa sekolah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini lagi-lagi nih ada 1 atau 2 orang tadi teman-teman yang bicara tentang insentif, Pak. Oleh Persi dalam rapat sebelumnya, kita udah jelas, saya nggak mengulas lagi tentang kekurangan ketidakterbayaran tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, yaitu disebabkan oleh daerah, bukan pusat, bukan oleh Kemenkes.
karena dananya sudah ditransfer ke daerah, ke bupati, bupati dan wali kota. Masalahnya Pak, di daerah ini juga artinya begini Pak, di situ kan ada banyak atau sedikit persoalan tentang mekanisme di daerahnya. Tentu sebagai pemerintah pusat tidak bisa tunggu tinggal diam begitu saja. Itu walaupun bagaimana itu daerah-daerahnya pusat. Pusat harus ikut bertanggung jawab terhadap kemacetan pembayaran insentif di kabupaten kota. Banyak Pak, tadi ada 2 orang teman yang mengungkap, itu masih menjadi keluhan utama Pak. Keluhan utama. Mereka sangat memerlukan dengan kerja keras, kerja tidak ingat kadang-kadang kesehatan dirinya, hanya insentifnya tidak pernah dibayarkan. Nanti dalam kesempatan reses, insya Allah saya mau temui Bupati Dapil saya untuk menanyakan sebetulnya apa sih yang terjadi kok sampai mereka teriak-teriak tidak dibayarkan. Tuh, terima kasih. Yang terakhir nih, sedikit tadi juga belum pernah disinggung oleh teman-teman. Pak Menteri pernah ngeluarin suatu keputusan kalau nggak salah harga obat ya Pak, harga obat maksimum. Di situ disebutin Ivermectin itu salah satu Pak, di daftar nomor berapa ya, nomor 5 kalau nggak salah. Cuman mohon jawaban atau informasi dari Bu Penny, itu kan belum disetujui Ibu, sehingga mereka yang tanya ke saya, bagaimana Pak, bisa nggak kami makan ini yang terpapar? Saya bilang kalau sudah saran dokter, silakan aja. Saya nggak berani mengatakan sudah silakan. Tapi dengan adanya sudah menjadi lampiran dari keputusan Pak Menteri, kan berarti boleh kan? Karena itu salah satu dari obat untuk COVID. Mohon penjelasan dari Bu Penny, bagaimana progres terakhir hasil penelitian dari BP POM. Karena saya sekali lagi berpegang pada keputusannya BP POM. Yep. Kalau BP POM setuju, akan kami informasikan, silahkan. Saya pikir begitu saja Ibu Ketua dan teman-teman yang lain. Mitra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.